Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13 saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di atas hidup, aliyak kadungan, dak kurajumi diriku nausun hutakupi. Odo tahe, uhalupa huma nadipudikku, hueahi akka nadijolo. Disido saatnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lalu biasanya itu menjadi bagian yang indah untuk dikenang kembali. Ada begitu banyak memori yang indah di masa lalu yang bisa kita ingat kembali. Terlepas dari itu, apakah itu kesalahan, kegagalan, perjuangan yang kita lakukan, atau mungkin itu karena kemenangan, keberhasilan yang kita alami di masa lalu. Seringkali pengalaman dan peristiwa di masa lalu itu begitu membekas, sehingga itu pasti akan sangat sulit untuk dilupakan. Tetapi itu berdampak dan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Maka masa lalu itu sangat indah untuk dikenang. Apalagi itu adalah keberhasilan. Bagaimana perjuangan kita di masa lalu, pasti itu akan sangat kita ingat.
Dan bukan hanya tentang keberhasilan atau kemenangan. Masa lalu, kesusahan, kegagalan pun itu pasti akan sangat membekas dalam diri kita, dalam ingatan kita, terus akan kita ingat. Itulah mengapa masa lalu sangat begitu penting bagi kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Supaya hidup ini selalu berpadanan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita mempersiapkan diri untuk perkara-perkara baru yang akan Dia lakukan di masa depan. Paulus dalam firman ini, dia menginginkan supaya kita mengarahkan diri kita, fokus ke depan, mengarahkan diri untuk masa depan kita yang lebih baik. Masa lalu hanyalah cerminan untuk belajar dan introspeksi. Tetapi tujuan dan harapan yang hendak akan kita capai, itulah yang harus menjadi perhatian kita sepenuhnya. Apa yang akan kita alami nanti adalah buah dari apa yang kita lakukan hari ini. Maka begitu banyak kegagalan mungkin saat ini kita rasakan di masa depan kita. Maka Paulus saat ini mengajak kita untuk memfokuskan diri ke masa depan. Memfokuskan diri ke masa depan tentu perlu persiapan mulai dari sekarang. Jika kita ingin sukses, kita ingin berhasil, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus giat, maka kita harus belajar, maka kita harus berjuang supaya nanti di masa depan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab itu, putuskan untuk melakukan apa yang benar saat ini. Yang benar, yang baik kita tabur saat ini. Maka yang benar dan yang baik pula lah yang akan kita tuai di masa depan. Masalah dan tantangan akan selalu ada di hadapan kita. Tapi kalau kita tetap fokus, maka kita akan kuat dan kita bisa bertindak apa yang mau kita lakukan. Fokus dan jangan pernah mundur. Sebab pasti kita akan melihat hasilnya, yaitu berkat dan tuaian dari Tuhan. Fokus artinya kita harus serius dengan hidup ini. Maka jangan lagi main-main, maka jangan lagi berleha-leha. Tapi persiapkan dirimu saat ini. Fokuskan apa yang ingin kita lakukan saat ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Ada tanggung jawab, kesempatan, juga terobosan baru yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagian kita ialah menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tetap fokus dan jangan goyah. Jangan kehilangan arah dan tujuan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap proses kita. Proses yang mau kita mulai saat ini untuk kita fokuskan diri ke depan. Jangan melupakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau yang mengajari kami ya Bapa, supaya kami tetap berpegang teguh hanya kepadamu. Kiranya Engkau yang menguatkan iman kami, kepercayaan kami, supaya apapun yang kami perbuat,
boleh berbuah dengan baik, menghasilkan keberhasilan, kemenangan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami dalam setiap proses kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, aktivitas kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.